أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Teman-teman remaja Masjid Al-Huda dan juga pengurus takmir Masjid Al-Huda yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan malam hari ini kita bisa kumpul bersama, ketemu bareng-bareng dalam rangka mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita mudawamah, ya, kita mendawamkan Ratibul Haddad. Karena Ratibul Haddad ini salah satu tertib zikir yang penting untuk kita amalkan dan begitu sangat besar fadilahnya bagi kita fid dunya tentu hatal akhir. Selanjutnya salawat salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Setelah tadi kita membaca Ratibul Haddad, kita lanjutkan sedikit kita mengkaji sebuah kitab, ya, sebuah risalah yang sebenarnya ringkas tapi menarik untuk kita kaji, yaitu kitab yang dikarang ditulis oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Marzuki Mustamad, yang judul kitabnya adalah Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayat minal ayati wal ahadis. Nah, kita masih di bab yang pertama, di al-babul awal, yaitu di fadhailul Quran wassuwar wa ayatin mahsusah. Nah, kemudian kita masih membahas tentang fadilah mendengarkan Al-Quran, menjaharkan bacaan Al-Quran, termasuk taghanna bil Quran, jadi melakukan Al-Quran. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa annal jahra wa taghanna bihi la yajuzu bal bid'ah. Jadi ada orang yang menganggap bahwa menjaharkan bacaan Quran kemudian melakukan Quran itu tidak boleh, bahkan dikatakan sebagai bid'ah. Nah, kemudian di pembahasan yang lalu kita sudah membahas dua hadis. Nah, di malam hari ini kita akan coba bahas satu hadis yang ada di dalam beberapa kitab hadis, yang isi dari hadis itu adalah malam yataghanna bil Quran falaisa minna. Man sapa-sapane wong lam kang ora yataghanna, ora kalau dibahasakan kalau diterjemahkan dengan terjemah letterlek ya, barang siapa yang tidak melakukan, barang siapa yang tidak melakukan bil Qur'ani, melakukan Al-Quran, falaisa minna, maka tidak termasuk golongan kami. Di sini diberikan sebuah catatan, rawahu Abu Dawud bi isnadi jayyidin, ya, bi isnadi jayyid. Jadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita membahas secara detail terhadap hadis ini, kita perlu pahami dulu bahwa
hadis itu ketika dinilai dhaif oleh seorang ulama itu belum tentu didhaifkan oleh ulama lain. Karena sahih dan dhaifnya suatu hadis itu tergantung kepada standarisasi kesahihan hadis itu. Ada misalkan antara Imam Bukhari dengan Muslim saja. Imam Bukhari dengan Muslim. Ini perawi hadis yang disepakati bahwa di dalam kitabnya itu berisi hadis-hadis sahih. Ternyata antara Imam Bukhari dengan Muslim itu dalam standar kesahihan hadis itu juga beda. Tidak sama. Al-Imam Al-Bukhari misalkan menetapkan tentang ittisalus sanad, menetapkan tentang ketersambungan sanad itu harus liqa. Ya, harus ketemu antara seorang penutur dan yang menerima penuturan. Jadi yang disebut dengan sanad yang mutasil itu adalah ketika ada hubungan guru murid antara pihak yang menerima hadis, ya, pihak yang menuturkan hadis dengan pihak yang menerima. Tapi tidak Imam Muslim. Imam Muslim hanya menstandarkan dengan standar sezaman. Nah, ini jadi beda. Maka tidak heran ketika ada ulama hadis yang mendhaifkan suatu hadis, tetapi hadis itu disahihkan oleh ulama lain. Itulah kenapa kemudian dalam hadis dhaif itu ada namanya dalam ilmu hadis, dalam pembagian hadis itu ada namanya hadis hasan li ghairihi. Jadi hadis hasan li ghairihi itu adalah hadis yang sejatinya dhaif, tetapi karena adanya banyak jalur periwayatan dari para ulama, kemudian mengangkat hadis yang tadinya dinilai dhaif kemudian terangkat derajatnya menjadi hasan. Nah gitu. Nah maka sama dengan hadis ini. Ternyata hadis ini ketika orang-orang itu ada sebagian orang yang mengatakan melakukan Quran itu dinilai bid'ah, nggak ada tuntunannya dari Nabi kan begitu. Karena hadisnya dhaif. Nah ternyata ketika kita teliti di dalam kitab-kitab para ulama, saya ambil sebuah contoh misalkan di kitabnya Ibnu Hajar Al-Haythami, yaitu Majma'uz Zawaid. Di situ diungkapkan bahwa hadis malam yataghanna bil Quran falaisa minna ini dinilai dhaif karena ada seorang perawi yang bernama Asal bin Sufyan. Dan ini jalurnya dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ada di dalam kitabnya Al-Imam Abu Ya'la. Musnadnya Al-Imam Abu Ya'la. Namun Asal bin Sufyan ini juga dithiqahkan oleh Al-Imam Ibni Hibban. Jadi ternyata oleh sebagian ulama dikatakan dhaif, tapi oleh Al-Imam Ibni Hibban sendiri dalam kitabnya As-Siqat itu menyebutkan bahwa rawi ini thiqah, rawi ini bisa diterima. Apalagi ketika kita melihat di dalam kitabnya Al-Imam As-Sakhawi, yaitu Al-Kitab Al-Maqasid Al-Hasanah, itu hadis ini ada di dalam sahihnya Al-Imam Al-Bukhari dari riwayat atau dari jalur Ibnu Jurayj. Kemudian dari Ibnu Jurayj ke Ibnu Syihab sampai kepada sahabat Abu Hurairah. Dan itu dikatakan marfu'an. Hadisnya marfu'. Nah, karena itulah maka Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikuti pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan bahwa melakukan Al-Quran itu tidak bid'ah. Ya. Melakukan Al-Quran itu bukan bid'ah, melakukan Al-Quran itu sesuatu yang diperbolehkan. Dalam arti apa? Ya.
yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, saya mengambil satu keterangan yang diungkap oleh yaitu dalam kitab Aunul Ma'bud ya, syarahnya Sunan Abi Dawud, dikatakan di situ adalah yang dimaksud dengan taghanna bil Quran itu adalah tahsinus shaut, memperbagus suara, sehingga diharapkan ya, dalam sebagaimana diungkap pula dalam syarahnya Al-Imam Ibnu Battal yang mensyarah Sahih Bukhari, orang yang mendengar bacaan Al-Quran yang bagus itu bisa tersentuh hatinya, senang gitu. Jadi kembali secara fitrah kemanusiaan bahwa manusia itu senang dengan keindahan. Manusia itu suka dengan sesuatu hal yang baik. Manusia itu suka dengan sesuatu hal yang baik. Maka dalam berbagai hal, misalkan dalam mengingat suatu ilmu pun terkadang faktor keindahan itu menjadi sesuatu hal yang prinsip, menjadi sesuatu hal yang bisa dijadikan jalan untuk memudahkan kita di dalam memahami sesuatu. Contoh, ketika kita memahami kandungan Quran misalkan surah Ibrahim ayat 7 misalkan. Ya, di situ diungkap misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu kalau kita hanya membaca terjemahan kemudian mendengarkan ayatnya saja misalkan, itu terkadang kita justru sulit untuk memahami makna kandungan dari ayat itu. Tetapi ketika misalkan Romo Kiai Ma'ruf Isramuddin itu mengupas isi kandungannya dengan kalimat misalkan dosyukura sira manungsa mring peparinge kang kuwasa bumi langit saisine dititahno kanggo kita, ayo bareng-bareng direksa aja nganti dadi muspra. Nah, kemudian di bait selanjutnya ada sapa sing akeh syukure bakal ditambah nikmate, sapa sing tansah sulaya meski bakal antuk siksa. Itu ternyata orang yang mendengarkan itu justru mudah mengingat kalimat yang digubah oleh Kiai Ma'ruf Isramuddin dengan bahasa niku daripada lain syakartum la azidanakum. Jane kan padha asline. Ya, jane kan kalimat sapa sing akeh syukure bakal ditambah nikmate, sapa sing tansah sulaya mesti bakal entuk siksa. Itu kan terjemah dari kalimat wala in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadid, hanya dikemas dengan keindahan sehingga dirungokne iki penak. Itu loh maksudnya. Ya. Ketika misalkan Syekh Ibrahim Al-Khawas misalkan menulis sebuah syair ya, sebuah syair yang dawaul qalbi khamsatun, bahwa obatnya hati itu ada 5. Salah satunya adalah qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan ditadabbur. Itu kita sulit mengingatnya, lebih mudah kita mengingat dengan tombo ati iku ana 5 perkara kaping pisan maca Quran sak maknane. Kan sama sebenarnya ketika ada kalimat syair qiraatul Quran bitadabbur kemudian diterjemahkan dengan atau dikemas penyampaiannya dengan menggunakan kalimat tombo ati 5, salah satunya adalah maca Quran angin-angin sak senane. Nah, aspeknya yang diambil dari situ adalah aspek keindahannya sehingga orang mudah atau orang kemudian tertarik untuk mengingat itu. Nah, sama ketika Quran itu dibaca
Ya, berulang kali saya contohkan, misalkan ada seseorang yang membaca Quran ya, dengan bacaan yang panjang, tapi dengan bacaan yang tidak begitu bagus, suarane kurang bagus, kemudian penempatan hurufnya kurang bagus dan lain sebagainya, ya, itu akan beda rasane, bauknya itu akan beda ketika ana wong padha-padha maca Quran, suratnya yang dibaca sama. Ya, padha-padha maca Quran surat Atin misalkan. Sing siji sing maca watini wazaitun watur sin. Nah itu akan beda ketika ana wong sing maca watini wazaitun watur sinin wa hadzal baladil amin. Itu kan neng rasa, neng rasa itu kan beda. Kita mendengarkannya kan jadi greget ngoten apa ya? Ya itulah bau. Jadi makanya makna dari melakukan Al-Qur'an itu bukan dalam pengertian terus Quran tinggu napa tinggu jogetan tinggu anu bukan, tetapi memperbagus bacaan Al-Qur'an sehingga orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang bagus itu akan kemudian tertarik untuk mempelajari Al-Qur'an. Ini ya, jadi jangan di kemudian apa memang jadi melakukan Quran bid'ah ya delok-delok. Patokane para ulama misalkan di kitabnya Al-Imam An-Nawawi itu kan ya mau dilakukan dengan seperti apa, yang penting sesuai dengan tajwidnya, hukum bacaannya kan mau dilakukan dengan nada ros, dengan nada bayati, nada macam-macam. Nah, itu tidak masalah, tetapi yang penting kecekel dalam tajwidnya. Misalkan sing kudune mat wajib ya diwaca mat wajib, sing kudune mat jaiz diwaca mat jaiz, sing kudune mat iwat diwaca mat iwat, sing kudune mat tabii diwaca mat tabii. Yang seharusnya bukan mat juga tidak dibaca dengan bacaan panjang, itu tidak masalah. Jadi tidak merubah artinya dan justru memperindah dari Quran itu sendiri. Maka sampai kemudian ada ini ya, ada hadis yang kemudian dijadikan sebagai hujah bahwa melakukan Quran itu ya boleh-boleh saja. Yang penting tidak kemudian apa ya, kehilangan dari hukum-hukum bacaan yang seharusnya dipenuhi. Nah, yang jadi masalah terkadang, nah ini yang jadi masalah adalah orang yang melakukan Quran itu karena mungkin kekurang pahamannya terhadap ilmu tajwid, hanya sebatas nguyak nada, tetapi meninggalkan tajwidnya, meninggalkan kaidahnya. Jadi gur nguyak apike lagu, tetapi kehilangan dari kaidah-kaidah yang seharusnya dipenuhi, yaitu yang jadi masalah. Nah, kalau seperti itu bukan yang diharamkan atau ya bukan yang dilarang itu melakukan Qur'annya, tetapi yang harus dibenahi adalah tata cara di dalam melakukan Qur'an. Nah, itulah pentingnya sinau karo ulama ahli Qur'an, kan gitu. Jadi ada napa nggih, ada spesialisasinya sendiri-sendiri. Ya, ketika kita ingin belajar Quran dengan baik dan benar ya sinau kepada ulama-ulama ahli Quran. Ketika kita ingin paham fikih dengan benar ya sinau pada ulama ahli fikih. Kita ingin belajar hadis dengan benar ya sinau kepada ulama ahli hadis dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi penting agar kalian semuanya ya, teman-teman yang muda-muda ini nantinya ketika kalian masuk ke dunia perhelatan sosial ya, ketika kalian apalagi yang masuk di dunia kampus ya. Dunia kampus itu kan beda dengan dunia pesantren. Kalau dunia pesantren itu corake pun rada cetha. Misalkan di pesantren di pesantren NU misalkan itu coraknya sudah kelihatan. Ketika masuk ke pesantren yang misalkan di pesantren yang modern misalkan, itu coraknya sudah kelihatan. Tetapi ketika masuk ke dunia kampus itu coraknya nggak kelihatan karena semua kitab di dunia kampus itu diperbolehkan untuk dibuka.
Semua ilmu di dunia kampus itu diperbolehkan untuk dibuka. Nah, tergantung bagaimana kita mensikapinya. Maka kalau kita tidak punya modal yang kuat terkait dengan keilmuan itu, nanti untuk ilmu anyar terus langsung ditompo mentah-mentah, itu bahaya. Nah, belum di cross check dulu, ya belum ditelaah dulu, kita langsung telan, langsung ditompo, dianggap sebagai sebuah kebenaran yang satu-satunya kebenaran, nyalah liyane ya repot. Nah, itu masalah. Nah, oleh karena itu ini ya salah satu kajian bahwa melakukan Al-Quran atau memperbagus bacaan Al-Quran itu justru sesuatu yang penting kalau kita melihat dari sisi tujuan, yaitu agar orang yang membaca, agar orang yang mendengarkan bacaan Quran itu tertarik, tersentuh hatinya dengan bacaan yang bagus yang kita bacakan. Baik, saya kira satu hati saja, tidak perlu banyak-banyak. Ngaji itu sithik ning dieling-eling. Jadi intinya bahwa melakukan Quran, memperbagus bacaan Quran itu bukan sesuatu hal yang dilarang. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Atau mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan, monggo. Di luar ini boleh nih. Maksudnya pertanyaan selain tema ini boleh. Monggo. Jadi Saring-saring. Kok nek kira-kira aku ora bisa jawab ya tak golek jawaban. Wong tidak semua pengetahuan ya dikuasai oleh satu orang. Jadi ya biasalah. Apa kok belum ada pertanyaan? Waduh, kata-kata apa iki? Apa? Yung anu wae, kosek. Aku nek bangsa kon gawe kata-kata bijak ngono iku rapati pinter ya. Ya engko gampang kok tak. Nah, lewat WA aja. Aku nek bangsa kon gawe kata-kata bijak ngono iki rapati yo canggih aku. Ora koyo pujangga. Ada yang lain? Oh, ada pertanyaan? Tidak ada? Belum, oke. Ya, nanti bisa bisa di nganu dulu lah. Kita kalau begitu kita tutup dulu nih, teman-teman. Terima kasih. Ada kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.